Nah, jadi begitu teman-teman penyakitnya ya. Ketika kiprok dipasang, motor berbet gak bisa jalan sama sekali. Tapi ketika soket kiprok dilepas, si motor itu lancar-lancar saja, tidak ada penyakit apapun. Nah, setelah saya melakukan pengecekan, kita cek untuk jalur-jalurnya ya, kabel-kabelnya apakah ini terkoneksi dengan baik atau tidak. Kita gunakan ampermeter ya untuk melakukan pengecekan jalur kabel. Takutnya ada yang putus ataupun ada yang konslet. Tapi untuk masalah kabelnya ini tidak ada yang bermasalah teman-teman, tidak ada masalah sama sekali ya. Udah saya cek sana sini itu aman-aman saja, tapi tetap masih berbet. Kemudian saya mau coba cek bagian spoolnya apakah ada yang aneh atau tidak. Kita buka aja ya magnetnya, kipasnya kita buka menggunakan kunci 10, kemudian magnet kita buka menggunakan kunci 14. Ini untuk motor Beat Karbu. Nah, magnet udah terlepas menggunakan tracker nomor 1, 2 ataupun nomor 3 untuk merek Tech Giro. Kemudian di sini saya menemukan baut yang nyempil di bagian spoolnya. Kok ada baut di sini ya? Apakah ini yang menyebabkan berbetnya itu ya? Nanti saja kita cek ya setelah bautnya ini diambil. Nah, dan alhamdulillah untungnya saya buka magnet ada baut ya. Jadi saya punya baut satu, dapat baut nih teman-teman di bagian magnet. Nah, saya mau cek dulu di bagian dalam spoolnya ya, takutnya ada yang terluka di bagian dalamnya sini. Saya mau cek dulu. Nah, saya bongkar seperti ini. Saya memastikan apakah lilitan spool ada yang tergores atau tidak, dan ternyata ini masih aman meskipun ada nyempil baut. Jadi tidak merusak bagian spool itu teman-teman. Nah, saya semprot aja kemudian saya pasangkan lagi ya teman-teman, karena di sini saya masih bingung ya, kebingungan teman-teman karena penyakitnya tidak ketemu-ketemu. Nah, saya pasangkan lagi pulser, spool, kemudian platnya kita pasangkan seperti posisi semula ya teman-teman. Kemudian magnetnya kita pasangkan lagi. Sediakan aja kunci 8 untuk membuka spool, kemudian plat dan pulser dan magnet. Kita pasang lagi magnet dan ring dan murnya ya, kita kencangkan. Nah, setelah dikencangkan seperti ini kita coba tes lagi ya, tes apakah sudah berhasil atau tidak berbetnya ini. Nah, setelah kita hidupkan seperti ini tuh posisi kiprok tertancap dan ternyata masih berbet. Nah, ketika saya cabut lagi, nah tidak ada berbet sama sekali, motor bisa jalan kalau dicabut kiproknya, regulatornya ini. Tapi ketika dipasang regulatornya ini dia berbet ya teman-teman. Kalau misalkan kiproknya dicabut nanti bakalan cepet mati di jalan karena tidak ada pengisian ya, karena ini masih ada aki 12 volt. Kalau misalkan dicabut ya percuma, nanti bakalan mati sendiri motornya, kiproknya terpasang seperti itu ya. Nah, saya coba cabut soket lampu yang ke belakang ini. Nah, dan ternyata tetap sama aja teman-teman, tidak ada pengaruhnya. Saya mencabut soket takutnya ada yang konslet ya di belakang lampu-lampu gitu ya, tidak masalah ternyata lampu belakang. Nah, jadi saya kebingungan nih ketika dicabut tuh motor mah langsung normal ketika dicabut kiprok. Ketika saya coba kiprok yang baru ini, nah saya pasangkan lagi, tetap aja teman-teman ya masih berbet parah seperti itu. Ini motor nggak bisa jalan sama sekali. Apa sih ini penyebabnya bisa seperti ini? Nah, kemudian saya coba cek lagi di sini ya. Nah, saya coba cabut dulu kabel kuning ya, lampunya, kabel lampu dari spool saya cabut dulu nih. Nah, saya coba hidupkan lagi nih. Nah, setelah dicabut lampu kuning ataupun spool lampunya, motor jadi normal teman-teman. Kiprok terpasang ya, kiprok terpasang, cuman kabel kuning saya cabut, ini motor jadi normal nih. Tuh normal teman-teman, tidak ada berbet sama sekali. Berarti ini ada salah satu penyebabnya di bagian kabel. Nah, kemudian saya coba cek, saya bongkar dulu bodinya nih, barangkali ada kabel konslet ya, kabel lampu. Dan ternyata saya cek seperti ini, meskipun ada bekasan digigit tikus, tapi kabel tidak ada yang putus teman-teman. Jadinya masih aman-aman saja untuk kabelnya ya. Saya makin bingung di sini. Nah, ketika saya pasangkan lagi nih, saya pasangkan ya spool lampunya, motor berbet ya, masih berbet teman-teman. Tuh
masih berebet. Nah saya cabut tuh, normal, motor normal lagi. Ketika pasang berebet lagi, saya cabut berebet lagi. Kemudian saya coba lagi cabut soket yang ke belakang. Nah ternyata sama aja, nihil hasilnya ya, tetap berebet. Jadi aneh sekali ini, kenapa nih? Kemudian saya melakukan pengecekan yang lainnya lagi nih teman-teman. Kemudian saya sediakan kabel sedikit untuk mencoba jemperan-jemperannya ya. Tuh, ini saya coba, masih coba-coba. Kok bisa ini kabel kuning ketika dipasang berebet, ketika dicabut berebetnya hilang. Ada masalah apa ini ya? Nah, jadi saya makin bingung di sini. Kemudian saya ambil kabel nih 20 cm, saya coba jumper di kabel masanya nih. Kabel masa yang hijau ini kan di soket ada tuh. Nah, saya coba jumper dulu di sini. Nah, ketika saya jumper di kabel masanya ini yang hijau yang ada di soketnya itu, motor berebetnya jadi mendingan teman-teman. Tidak ada berebet ya. Nah saya coba cabut nih soketnya biar enak ya, saya ngejumpernya seperti ini. Nah langsung saya masukkan di kabel hijau masa. Nah saya tambah masa di sini. Nah tambah masa ya, dan motor pun ini tidak ada berebet teman-teman. Setelah saya tambah masa jumper seperti ini ya, tuh kabel kuning posisi dibuka ataupun dipasang itu sudah sembuh teman-teman, sembuh ya, sembuh tuh, lihat dipasang tidak ada berebet. Ketika dilepas langsung berebet motornya ya. Nah ketika dipasang ini berebet lagi tuh ketika masanya dilepas. Nah jadi di sini saya dapat pencerahan ya teman-teman, dapat kecerahan, alhamdulillah. Yang sekian waktu ataupun berjam-jam saya menangani kasus ini. Kemudian saya cek di bagian box filter ya, kabel masanya saya cek dulu apa sih, apakah ada yang aneh atau tidak. Nah kita buka box filternya dulu ya teman-teman. Nah dan ternyata di sini saya juga dapat pencerahan teman-teman ya. Setelah saya buka box filternya ini, ternyata kabel masanya ini ada yang oblak ya, jadi tidak kencang bautnya dan salah penyimpanan. Jadi bautnya itu disimpan di baut yang plus itu teman-teman, kurang kencang ya. Kalau boleh-boleh saja, yang penting kencang maupun disimpan di situ. Nah saya pindahkan ini kabelnya, yang satunya kan ada dua kabel masa ya. Nah yang satunya itu yang ke aki itu kurang masa, longgar teman-teman, jadi bautnya longgar. Nah saya pindahkan nih kabel masanya ke baut yang baut kunci 8 ya. Nah saya kencangkan, udah tuh beres dua-duanya, saya kencangkan ya kabel masanya ataupun ground ya teman-teman. Kemudian saya pasang lagi box filternya, pasangkan selang AIS, kemudian filter hawanya saya pasangkan. Nah setelah terpasang seperti ini, saya coba hidupkan teman-teman, dan alhamdulillah teman-teman, ini motor sudah sembuh, langsung sembuh teman-teman. Berebetnya sekarang tidak ada. Nah posisi kabel kuning sudah terpasang ya, kiprok sudah terpasang, semuanya ini sudah dipasang ya teman-teman, sudah dipasang-pasangkan lagi. Yang soket ke lampu belakang belum, karena tidak ada masalah sih tadi. Nah sekarang motor dihidupkan lebih mantap teman-teman ya, lebih normal, tidak ada berebet sama sekali. Pokoknya ini motor tidak bisa jalan sama sekali, berebet gitu ya. Pokoknya heran saya juga penyakitnya ini. Tapi kadang-kadang teman-teman, masalahnya yang saya bingung, kadang-kadang normal, kadang-kadang tidak, kadang normal, kadang tidak. Nah jadi yang menyebabkan saya bingung itu seperti itu penyakitnya. Tapi alhamdulillah sekarang udah ketemu ya.